pagi. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jebata. Perkenalkan, saya Clara Santa Angkamor atau biasa dipanggil Clara. Saya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak. Pada hari ini, saya akan membagikan pengalaman saya dalam menyusun presentasi isu-isu kontemporer. Dan kebetulan kelompok kami mendapatkan tema proxy war. Nah, yang pertama, bagaimana pengalaman Anda pada saat mengerjakan tugas tersebut? Jelaskan prosesnya. Pengalaman saya pada saat menyusun tugas ini, yang pertama, saya harus mencari tahu dulu apa itu proxy war. Karena jujur untuk saya pribadi, saya masih kurang mengetahui apa itu proxy war. Sehingga saya mencari tahu tentang proxy war ini di sosial media, internet, melalui YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Kemudian saya juga membaca buku-buku yang tentang proxy war dan juga jurnal, karena kebetulan di internet kita bisa akses jurnal-jurnal yang sudah diupload oleh orang-orang tentang proxy war. Nah, ketika saya sudah mengetahui apa itu proxy war, bagaimana dampaknya, apa jenis-jenisnya dan contoh-contohnya, nah saya kemudian membuat apa yang saya tahu ini, saya tulis dulu secara berantakan di Word. Nah, saya tulis apa yang saya tahu. Kemudian setelah saya tulis, saya rasa sudah cukup, kemudian saya susun kembali untuk lebih rapi. Nah, ketika sudah rapi ini, saya mulai membuat kerangkanya. Kerangka yang saya buat di PowerPoint. Jadi, garis besarnya apa dulu yang mau saya jelaskan di PowerPoint saya tersebut. Kemudian ketika saya sudah tahu nih apa yang akan saya bahas dan apa saja garis besarnya, saya mulai memasukkan konten-kontennya ataupun melengkapi informasi-informasi sesuai dengan kerangka yang saya buat tadi. Nah, ketika ini sudah saya lakukan, saya rasa sudah cukup, saya rasa sudah rapi, saya mulai memberikan ini kepada partner kelompok saya atau rekan kerja saya, ya bisa dibilang rekan kerja saya. Nah, saya menyerahkan ini kepada beliau dan untuk kami bertukar informasi bagaimana, apakah yang saya buat ini sudah sesuai atau masih ada informasi yang kurang, seperti itu. Lalu yang kedua, jelaskan tantangan yang Anda hadapi pada saat mengerjakan tugas tersebut. Tantangannya lumayan ya, karena kebetulan saya juga baru pertama kali menangani isu-isu tentang proxy war. Yang pertama itu tadi seperti yang saya jelaskan, yaitu saya belum tahu apa itu proxy war, sehingga adanya internet, adanya sosial media pada zaman sekarang itu sangat mempermudah saya untuk mengetahui apa itu proxy war dan apa sih dampaknya, apa bahayanya, dan bagaimana contoh-contoh dari proxy war tersebut. Itu tantangan pertama. Tantangan yang kedua, karena saya dan rekan kelompok saya itu jaraknya berjauhan, saya dan Bu Tika itu jauh ya. Saya berada di Ngabang, kemudian Bu Tika itu berada di luar Ngabang, sehingga komunikasi yang kami lakukan itu terbatas. Tetapi kembali lagi, karena adanya sosial media, kami menggunakan sosial media untuk berkomunikasi. Sosial media yang kami pilih untuk berkomunikasi yaitu WhatsApp. Jadi apapun yang kami komunikasikan, kami share melalui WhatsApp. Salah satunya adalah memberikan dokumen yang sudah saya buat, lalu kemudian PowerPoint yang sudah saya buat, itu saya share ke beliau melalui WhatsApp. Begitu juga dengan beliau juga membuat PowerPoint yang sama seperti yang saya lakukan. Lalu kemudian dokumen-dokumen juga beliau berikan kepada saya melalui WhatsApp. Kenapa ini kami lakukan? Kenapa saya membuat dan beliau juga membuat? Agar kami tahu ketika saya membuat ada yang kurang, beliau bisa menambahkan. Begitu juga dengan beliau. Ketika beliau membuat presentasi itu, saya bisa cross check apakah informasi yang beliau berikan di PowerPoint sudah lengkap atau belum. Begitu. Nah, kemudian ketika kami sudah saling menukar PowerPoint yang kami buat, kami mulai menentukan pilihan PowerPoint siapa yang akan dinaikkan atau ditampilkan nanti ketika presentasi. Nah, selain itu kami juga selain isi tentang PowerPoint-nya, kami juga saling berkomunikasi, saling bertukar pikiran mengenai tema ataupun template
PowerPoint-nya sendiri. Kemudian kami juga menentukan segala warna dan lain sebagainya, jenis tulisan dan lain-lain. Itu semuanya kami komunikasikan melalui WhatsApp. Lalu, apa dampak positif dari penugasan tersebut? Dampak positifnya, yang pasti sebelumnya saya belum tahu tentang proxy war, tetapi karena tugas ini jadi saya tahu apa itu proxy war dan apa dampaknya, apa contohnya, dan bahayanya apa terhadap kita. Nah, makanya saya mengerti sekarang kenapa kita sebagai individu, kita harus sangat bijak dalam menggunakan sosial media, harus bijak dalam membaca berita, harus bijak dalam memposting sesuatu di sosial media. Makanya pemerintah kita sangat gencarnya mengingatkan kita kepada warganya, yaitu warga Indonesia, untuk berbijaklah menggunakan sosial media. Karena dari sosial media ini sendiri kita banyak bisa mendapatkan hal positif dan juga hal negatif. Oleh sebab itu, sebagai warga Indonesia, baiknya kita bijak dalam menggunakan sosial media. Dan dampak positif selain saya tahu tentang proxy, saya tahu juga dalam bijak menggunakan sosial media. Nah, saya juga jadi dekat dengan rekan kelompok saya. Jadi sebelumnya kami belum mengenal karena saya bekerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Beliau berada di dinas yang berbeda. Dan beliau juga asalnya bukan dari Ngabang. Nah, kebetulan saya asalnya dari Ngabang, beliau asalnya berada di daerah luar. Nah, karena tugas kelompok ini, jadi kami sering berkomunikasi, kami sering bertukar pikiran, jadi kami saling mengenal satu sama lain. Baik, terima kasih. Sekian dari saya tentang pengalaman saya dalam membuat presentasi isu-isu kontemporer, khususnya proxy war. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih. Baik, saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya menyelesaikan tugas 1 kemarin tentang isu proxy war. Sebelumnya, saya berkelompok dengan satu partner saya yang bernama Ibu Clara. Di situ kami mendapatkan tema proxy war. Nah, untuk pengalaman saya pribadi, menurut saya kemarin cukup menantang karena saya masih sangat awam dengan apa itu proxy war, kemudian ciri-cirinya bagaimana, alur terjadinya proxy war seperti apa, kemudian ya penyebab, dampak, lalu solusinya seperti apa, bagaimana. Saya belum pernah belajar tentang itu, bahkan belum pernah mendengarnya. Jadi menurut saya cukup menantang untuk mengemas isu proxy war itu menjadi PowerPoint. Kemudian kemarin membuat PowerPoint itu kan menggunakan metode APKL, yang dimana menurut saya agak bingung dengan pemberian nilai rentang skor 1 sampai 5 itu, dari yang aktual, problematik, kekhayalakan, layak. Itu saya agak bingung, termasuk juga saat menilai bagian USG, kriteria USG, urgensi, seriusness, dan growth itu, saya juga agak bingung menilainya, karena antara isu yang pertama dengan isu yang kedua itu agak-agak mirip. Nah, untuk penyelesaiannya kemarin saya membuat PowerPoint sebisa saya, kemudian Ibu Clara juga membuat, kemudian kita sama-sama mengirim menggunakan media WhatsApp. Dan ternyata di situ ada beberapa kesamaan, dari mulai pengertian, ciri, lalu dampaknya seperti apa. Tetapi kemarin isunya ada beberapa perbedaan. Jadi kalau saya kemarin membuat 3 isu, kalau Bu Clara membuat berapa isu ya? Sekitar 7 isu. Nah, di situ lalu kami persempit, kami berdiskusi melalui WhatsApp itu, WhatsApp chat, isu mana saja yang sekiranya krusial, yang sekiranya prioritas untuk diselesaikan. Akhirnya kami mengangkat 3 isu. Yang pertama, penyebaran ideologi radikal di media dan pendidikan. Yang kedua, penguasaan ekonomi oleh asing. Dan yang terakhir, perang budaya dan gaya hidup asing. Karena kami menganggap itu hal yang paling penting, terutama
penyebaran ideologi radikal di media dan pendidikan. Karena ideologi ini menyangkut dengan keyakinan, dengan jati diri seseorang dalam suatu warga negara. Dari situ kami menilai, oh ini dikasih nilai, kenapa ini kok bisa nilainya 5? Kami berdiskusi. Kemudian dampaknya seperti apa, solusinya seperti apa, kami semua berdiskusi. Kemudian berganti-ganti, jadi Ibu Clara mengedit, kemudian dikirim ke saya. Terus menurut saya masih ada yang perlu dibetulkan, masih ada yang perlu ditambahkan. Kemudian saya menambahkan, saya kirim ke Ibu Clara. Kemudian Ibu Clara merasa masih ada yang kurang, sama Ibu Clara diedit, kemudian dikirimkan ke saya. Begitu kurang lebih sampai 3 atau 4 kali kami saling bertukar file untuk membetulkan tampilan, konten, dan lain-lain terkait dengan penugasan tersebut. Kemudian tantangan yang dihadapi saat mengerjakan tugas, kalau saya pribadi, karena ini hal yang masih awam, tadinya masih baru saya pelajari, jadi agak membingungkan tentang proxy war itu. Tapi kemudian saya ya bertanya lagi dengan orang yang saya anggap bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Kemudian juga saya membaca lewat internet beberapa sumber, kemudian saya mendengarkan penjelasan dari YouTube. Cuman kemarin ada tantangan, saya agak kesulitan mencari data yang sifatnya statistik. Jadi saya belum bisa menampilkan data ke dalam PowerPoint tersebut, sehingga saya merasa bahwa PowerPoint tersebut masih belum sempurna. Kemudian dampak positif dari penugasan ini tentu bagi saya membuat saya semakin tahu, membuat pengetahuan saya tentang proxy war, tentang politik itu bertambah. Yang tadinya saya tidak tahu tentang proxy war, jadi saya tahu bagaimana cara menyelesaikannya, apa saja solusinya. Jadi saya menambah wawasan saya. Kemudian dampak positifnya bisa meningkatkan kerjasama yang baik dengan anggota kelompok, yaitu Ibu Clara. Terus adanya diskusi ini bisa merangsang daya berpikir, sehingga bisa memperoleh jawaban yang terbaik menurut kami. Kemudian dampak positifnya karena adanya presentasi tersebut, kemudian ada sesi tanya jawab, jadi membuat forum diskusi itu menjadi komunikatif, kemudian saling bertanya, saling menyampaikan masukan, saran, kritik. Itu akan membuat saya semakin belajar lagi untuk membuat PowerPoint yang bagus seperti apa. Ternyata masih ada beberapa kata yang menggantung. Jadi masukan-masukan tersebut sangat baik tentunya, terutama bagi saya dan kelompok saya. Apalagi nanti saat pembuatan RA, rancangan aktualisasi, itu saya sudah ada gambaran bahwa ternyata membuat RA itu diawali dengan membuat isu terlebih dahulu, isu-isunya yang akan diangkat, kemudian di ranking terlebih dahulu. Jadi saya ada gambaran tentang proses alur pembuatan RA seperti apa. Begitu menurut saya. Terima kasih.